Saudara-saudari, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Hari ini kita membahas 2 Petrus pasal ketiga. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Ini kesimpulan dari seluruh kitab, dan juga ini hari ini kita hari yang terakhir di bulan ini. Saya menerangkan di pasal ketiga. Kalau ada waktu cukup, saya akan membuat satu kesimpulan di seluruh kitab 2 Petrus ini. Kalau seandainya waktu cukup ya. Surat yang ini, pasal ini sesungguhnya tidak panjang, hanya 18 pasal. Dan saya memberi tema dengan janji Tuhan. Berusaha untuk pengharapan akan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita di gelombang kelima dari konflik ini, di dalam hati kita ada yang merasa kesusuh, kapan akan berakhir? Kapan akan datang langit yang baru dan bumi yang baru? Ada katanya konflik ini akan makin merajalela, meluas. Atau adakah seperti perang antara Rusia dan Ukraina akan berhenti? Apa akan terus meluas? Adakah cara untuk menghentikan peperangan ini? Atau akan merambat seperti menjadi perang dunia ketiga? Orang dalam kesusahan dan bencana ini akan bertanya akan perkara ini kapan akan berhenti. Perkara yang baik kapan akan datang. Tapi dalam gelombang kelima konflik ini, saya merasa seluruh gereja perlahan-lahan masuk dalam kehendak Tuhan. Bukan menanti bencana berlalu, tetapi meraba akan keinginan Tuhan. Bagaimana masuk di keadaan yang sekarang, apa yang harus dilakukan, termasuk bantuan bencana, saling mengasihi. Bagi orang lain melihat ini sebagai bencana, tetapi bagi kita ini adalah latihan untuk bersaleh, juga kasih Tuhan. Kemarin saya melihat seorang saudara, saya bercanda dengannya. Akhirnya kamu bisa mengerjakan apa yang kamu ingin kerjakan. Sebab sejak dari sekolah dia datang ke 611. Mengapa gereja tidak membantu untuk bencana atau membantu orang miskin? Tapi sekarang gereja masuk dalam keadaan yang demikian. Jadi setelah konflik ini berlalu, gereja akan masuk dalam era yang baru. Gereja akan masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan hanya dalam karunia Roh Kudus, masih ada akan kuasa kesembuhan, pelepasan, dan juga bagi orang-orang yang miskin kita atau kekurangan kita bisa menunjukkan, menghidupkan kasih sayang kita sebagai orang Kristen. Ini di dalam bencana ini kita menghidupkan akan kehendak Tuhan. Ini yang seperti dikatakan dari 2 Petrus pasal ketiga, yang juga dijelaskan antara pasal 1 dan kedua.
Di sini ada, kita masuk dalam ayat, di sini ada dua kata yang saudara-saudara yang kekasih, ayat 1 dan 8. Di ayat 14 sampai 18 itu ada lagi saudara-saudara yang kekasih. Kita ayat 1 sampai dengan 13 itu subtema yang pertama. Itu ada panggilan dan juga di ayat 14 dan 18 itu ada satu perintah juga ya. Subtema pertama, kita harus berusaha untuk hidup yang saleh. Kita berusaha untuk menanti dengan berbuat yang dengan kesalehan, menanti akan kedatangan Tuhan. Prinsip ini walaupun bagaimana sulit, asal kita bisa meraba akan kehendak Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, kita bisa mengatasi kesulitan di masa kegelapan yang akan menunjukkan terang Tuhan. Dan kita melihat bagaimana perkataan dari Petrus ini. Ini surat yang kedua kutulis kepadamu. Di sini kita bisa banyak memikir. Surat yang pertama apakah itu 1 Petrus atau ada surat yang kedua? Jadi penulis surat ini memberikan satu dorongan bahwa di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Apa yang dimaksud dengan pengertian yang murni oleh peringatan di ayat kedua? Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi kita harus dengan hati yang murni untuk mengingatkan peringatan-peringatan ini. Yang utama harus kita ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Di sini Petrus menunjukkan bahwa ini adalah nabi-nabi palsu, seperti yang dikatakan oleh Pastor Jason kemarin. Sungguh baik bahwa kita tidak perlu mengadakan perpecahan di gereja. Sebenarnya dengan kelakuan mereka kita bisa mengetahui mana nabi yang palsu, guru yang palsu, agar dia dapat untuk menjatuhkan orang. Dia akan mengatakan kata-kata ejekan. Sepertinya tidak sama dengan kenyataan. Tetapi ejekan ini adalah menurut hawa nafsunya sendiri, keinginannya sendiri. Kita tidak tahu apa yang mereka ingin, tetapi ejekannya bisa menunjukkan. Dan apa yang mereka ejekkan, di mana janji tentang kedatangannya tuh. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka yaitu menghapuskan nama Tuhan. Dikatakan bahwa mereka mengejek bahwa sudah begitu lama, mana ada terjadi, dunia ini tidak berubah. Sebab sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Demikianlah mereka memperdayakan orang. Bagi orang Yahudi dan juga bangsa asing, bagi orang asing, mereka tidak tahu akan
sejarah nenek moyang leluhur mereka dan juga dunia diciptakan. Tetapi mereka bersikeras untuk mereka sengaja untuk tidak mengingatkan akan Allah. Mereka sengaja untuk menghilangkan dari orang-orang akan adanya Allah. Seperti yang juga mereka sengaja mengatakan bahwa tidak mau tahu akan firman Tuhan yang telah ada sejak dulu dan juga bumi berasal dari oleh air. Dan juga bumi telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dalam usia umur orang seperti dengan usia pada pohon-pohon, orang tidak akan hidup beratus tahun seperti Adam dan Matulasa. Mereka sampai beratusan tahun sesudah di air zaman air bah. Manusia hanya hidup di sampai umur 120. Ini perbedaan manusia setelah di air bah. Dan sesudah air bah orang-orang mulai makan daging. Ada kemungkinan karena makan daging juga akan memperpendek usia orang. Sehingga orang dengan kesukaan dan keinginan mereka untuk makan daging-daging hewan. Sebelum air bah itu datang itu tidak ada. Di ayat ke-7 dikatakan, tetapi firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan oleh hari-hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Setelah air bah, Tuhan mengadakan dengan menggunakan pelangi, mengadakan perjanjian dengan manusia sehingga bumi tidak dimusnahkan. Tetapi apakah bumi ini aman? Di sini dikatakan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan pada hari penghakiman akan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan tidak dengan air untuk membinasakan manusia, tetapi bisa dengan api untuk mengadakan penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik seperti Sodom dan Sodomo. Di sini juga ada disebut seperti yang dikatakan di ayat 1 dan di ayat kedua untuk membinasakan Sodom dan Gomora dengan api, demikian memusnahkan menjadi suatu peringatan bagi mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tuhan tidak membiarkan orang berbuat fasik. Tetapi mengapa Tuhan sampai sekarang belum datang? Mengapa membuat orang-orang fasik ini terus berkuasa? Ini sampai di ayat yang ke-8. Pertama, agar kita tidak boleh lupa, ini adalah perintah Tuhan menanti kedatangannya. Tetapi ada orang yang menyebutkan, berkata tidak ada hal yang demikian. Bumi ini akan terus berlalu, tapi Petrus berkata, ada satu hal yang tidak boleh kamu lupa, yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Di seluruh orang-orang bumi menunggu sampai berapa tahun ya? Tahun 575 tahun Yahudi. Di sini sudah, kalau dalam penanggulan Yahudi sudah 5000 tahun lebih. Apakah Tuhan menciptakan hanya dalam 7 hari? Dan sampai tahun yang terakhir itu hari
penghakiman, tetapi ini bukan yang diinginkan Petrus untuk dikatakan, tetapi yaitu menanti akan ke hari kedatangan Tuhan. Bukan kita menghitung kapan dia datang, tetapi bagaimana kita dengan hidup yang saleh menanti akan kedatangan Tuhan. Jadi semua orang seperti menanti sangatlah lama, tetapi boleh juga dikatakan sangat cepat. Dikatakan sekarang di sini belum terjadi, tetapi ini bukan lalai, tetapi untuk memberi kesempatan kepada siapa? Kepada orang-orang nabi palsu, dan kepada orang yang menginginkan akan hawa nafsunya, kepada orang yang cuma berpesta pora, yang mengikuti, bagi orang yang cuma mengikuti keinginannya, memuaskan hawa nafsunya, dan juga yang terpengaruh oleh kata-kata pengajaran guru palsu, dan juga orang yang tidak mengikuti Tuhan. Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidaklah lalai, tetapi ia memberi kesempatan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan ingin menanti orang-orang yang demikian, tetapi tidak selamanya untuk menanti. Tuhan punya waktunya sendiri, pasti dia akan datang. Bagaimana dia datang? Di ayat ke-10. Ini satu perbandingan yang besar. Dia datang seperti pencuri. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Pada waktu Petrus mengikuti Yesus, ia mendengar sendiri. Setelah mendetail dikatakan, saya tidak menerangkan sebab dia mendengar sendiri. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dia datang dengan waktu, dengan tiba-tiba. Pada hari itu langit akan lenyap seperti pencuri, dan sepertinya bisa tenang, tetapi mendadak seperti langit akan lenyap seperti gemuruh yang dahsyat. Ini seperti di mereka di hari Pentakosta, mereka mendengarkan seperti gemuruh yang dahsyat. Pada waktu itu Roh Kudus datang di hari yang 50 setelah Yesus diangkat di bumi ini. Mereka mendadak mendengar gemuruh yang dahsyat, seperti dikatakan di kitab Para Rasul di ayat kedua. Semua orang yang terkejut, mereka mendengar suara angin yang datang, seperti ada suara yang datang dari langit. Pada saat Petrus mengatakan ini tentang kedatangan Tuhan, dengan gampang bisa kita memahami seperti hari-hari di hari raya Pentakosta. Mendadak ada suara gemuruh yang dahsyat, seperti dunia ini dihanguskan dalam api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di hari raya Pentakosta, di dalam pengalaman mereka di dalam ruangan itu, orang-orang sepertinya tidak melihat, tapi para rasul pada mereka berdoa, mereka mengalami semuanya itu. Mereka berkata dalam kata-kata sorgawi, sehingga membuat banyak orang yang datang melihat. Dan apakah mereka minum anggur? Apakah mereka mabuk?
pengalaman ini sangatlah berharga. Mereka di situ dengan ada gemuruh yang dahsyat, mereka mendadak di situ mereka berkata-kata roh sehingga membuat orang ingin tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat Petrus mengatakan kedatangan Tuhan, kedatangan hari Tuhan, di ayat 12 dikatakan hari Allah. Ini adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan tahu kapan akan harinya, kapan dia datang. Seperti kita tidak merasakan sunyi senyap, segala langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Segala sesuatu yang di bumi akan dibakar habis. Di sini dikatakan segala unsur-unsur di bumi akan habis binasa. Gambaran ini di mana dari Petrus dapatkan? Mungkin kita bisa katakan ini dari pengalaman di hari raya Pantekosta, dan bagi orang Yahudi pengalaman tentang Sodom dan Gomora yang dibakar oleh api, belerang api. Dikatakan dikatakan di pasal kedua mereka dimusnahkan seperti abu. Seperti ada satu bom yang meledak. Tapi saya merasa Tuhan tidak perlu menggunakan cara yang demikian. Kalau menggunakan cara demikian, kita tidak akan merasakan bahwa ini penghakiman Tuhan terhadap bumi, terhadap orang-orang fasik. Tetapi Tuhan menggunakan caranya sendiri. Jadi segala yang punya unsur-unsur dan yang punya bentuk akan semuanya dihancurkan dengan nyala api. Dan apa yang tertinggal, apa yang hanya tertinggal, di ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ia akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur bumi akan hancur karena nyalanya. Apa yang tidak binasa? Inilah tema kita, yaitu suci. Tidak akan hilang lenyap. Saleh. Setelah lewat pengujian dengan api. Ini adalah prinsip dari Petrus pada hari-hari yang datang. Api itu akan memisahkan mana permata dengan emas, mana jerami dan lalang. Dari sini Petrus sangat menjelaskan dengan baik. Orang-orang yang setelah mengikuti pengujian dengan api, yaitu saleh, suci. Jadi kita harus menanti hari kedatangan Tuhan. Banyak orang yang ketakutan, takut akan bencana datang, tetapi kita mengikut Yesus, bagaimana kita dengan suci dan kesalehan kita mengikuti Dia. Hidup kita bisa melewati akan ujian api. Segala unsur-unsur bumi ini akan berlalu. Segala material di dunia ini akan lalu. Tetapi pada hari yang kedatangan Tuhan, segala orang Kristen dengan kesalehan dan kesucian itu akan menunjukkan
dan ini tidak akan lenyap. Tidak seperti yang dikatakan oleh nabi palsu, guru palsu yang hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak bisa melewati pengujian dengan api dan juga tidak perlu menanti akan kedatangan Allah. Bahkan mereka tidak tahu akan nasib hidup mereka. Semua ini mereka akan lenyap di hadapan Tuhan. Jadi Petrus mengajar gereja agar jangan mengikuti guru-guru palsu ini, bahwa Tuhan pasti akan datang. Kita dengan hidup suci dan saleh, seperti gadis yang pandai, yaitu kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan kesalehan kita dan kesucian kita, saleh terhadap kepada Tuhan, suci, yaitu kita mempunyai hidup seperti Tuhan. Ini tidak bisa dibakar lenyap oleh api. Orang-orang yang demikian, mereka akan menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Di sini langit yang baru dan bumi yang baru ini bukan yang baru. Apa yang kamu pikir? Mungkin berpikir bahwa bumi yang baru, segala di bumi ini kehidupan yang baru. Di sini dikatakan bahwa segala kefasikan itu semua akan lenyap dibakar oleh api. Hanya di sana hanya terdapat kebenaran, yaitu hidup yang saleh dan suci. Segala sesuatunya itu murni. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata. Semuanya dengan damai, penuh dengan kasih Tuhan. Ini yang kita nantikan. Besok yang pertama, dengan berusaha dengan kesucian dan kesalehan menanti kedatangan hari Tuhan. Yang berikut 14 dan 18. Kesimpulan akhir dari surat, terus untuk menasehati mereka agar jangan kehilangan pengharapan. Ini di ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan kita. Tuhan datang, kita bisa untuk bertemu muka dengan muka, kita dengan sukacita. Sekarang kita mempersiapkan hari kita untuk agar kita bersungguh-sungguh tidak bercelah. Kita mempersiapkan diri kita agar sehingga kita bisa terus berjalan di hari-hari kita bukan dengan berjalan kemudian cuma setengah perjalanan kita berhenti. Saya ingat seperti Presiden Ukraina pada saat tentara Rusia datang. Kamu lihat bukan prajurit yang hendak berlari, tetapi berdiri di situ menyambut peperangan itu. Apakah kita demikian? Hari kedatangan Tuhan itu pasti akan datang. Apakah kita siap berdiri? Apakah kita berlari pada hari-hari ini? Mohon Tuhan membantu kita supaya kita dapat tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bagaimana tahu bahwa akhirnya kamu memperoleh keselamatan?
yaitu kesabaran. Segala kesabaran, yaitu proses kematangan. Terus dalam percobaan, pengujian, terus dengan sabar menghadapinya. Dan watak yang demikian, kematangan pun timbul. Seperti kita katakan buah dari Roh Kudus, sesungguhnya kesabaran itu sangat penting. Setiap buah-buah dengan kesabaran yang panjang sehingga sampai pada kematangan. Kalau kita mendengar tentang buah-buah rohani, dalam akal kita tahu akan ini, aku telah melakukan hal ini, aku akan dapat. Sesungguhnya tidak, tetapi perlu waktu dan ketekunan yang panjang dalam pengujian, dalam kesabaran terus perlahan untuk matang. Ini adalah buah-buah roh yang dirindukan oleh orang-orang kudus. Ini bukan satu prinsip, tetapi mengikuti perjalanan hidup kita, ketekunan kita, kesabaran kita, sehingga bisa berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga membuahkan harumnya buah rohani ini. Kita harus terus bersabar, seperti yang dikatakan juga oleh Paulus, saudara kita yang kekasih, kepadamu dia telah menulis surat menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya untuk kamu. Kalau saya melihat 1 Tesalonika mengatakan tentang Tuhan akan datang, para malaikat meniup serunainya, kita semua akan melihat kemuliaan Tuhan datang. Tapi Paulus menulis 1 Tesalonika ini tentang kedatangan Tuhan, itu sekitar setelah Tuhan 50-an tahun sesudah itu, sampai hampir hari perubahan, mungkin sekitar 100 tahunan setelah kemudian menulis surat Petrus ini. Penulis surat Petrus ini menerangkan tentang 50 tahun yang lalu, di mana Paulus di surat yang ditulis oleh Paulus di kitab Tesalonika tentang kedatangan Tuhan. 50 tahun itu gereja penuh dengan penindasan dan penganiayaan, tetapi kita harus sabar sebab hari kedatangan Tuhan akan cepat. Dia datang seperti pencuri. Kita sampai di ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ini keempat kali dikatakan, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesakan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan mengira kamu sudah teguh. Mungkin ada goyang, ada perubahan, hatimu ada berubah, terjatuh dari keteguhanmu. Jadi di salah satu pihak kita harus bersabar agar kehidupan sifat dari Kristus ada dalam hidup kita, tetapi kita juga harus hati-hati jangan sampai kaki kita jangan terseret dalam kesesakan orang yang tidak mengenal hukum. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia oleh pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini tujuannya juga bagi kita sendiri untuk meneliti apakah kita juga
punya orang yang bersungguh-sungguh seperti yang dikatakan Petrus? Adakah kalau kita tidak menghadapi kenyataan kita tidak teguh karena kita jangan sampai kehilangan pegangan kita yang teguh. Adakah kita bertumbuh dalam kasih karunia dan akan Tuhan? Mohon Tuhan untuk membantu kita. Karena keterbatasan waktu, saya sampai di sini. Bagi Tuhan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita di langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana kita mengharapkan pengharapan kita pada Tuhan. Bersama kita memuji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan.
Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di bumi ini. Tuhan, kami bersyukur. Saudara semua, mari kita berdoa akan hari kedatangan Tuhan. Kita bawa dalam doa di akhir zaman, kita dengan iman kita mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, karena keteguhan-Mu, jadilah kami sebagai kesaksian bagi-Mu. Kami terima kasih Tuhan. Di Alkitab katakan di ayat ketiga, yang terutama kamu harus ketahui, yaitu hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Tuhan memberitahukan kita lewat firman-Nya, kita bisa lewati. Kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Dimanapun kamu berada, saudara-saudari semua, letakkan tanganmu di atas kepalamu. Kamu pun bisa berkata pada pikiran dan akalmu, hati pikiranmu, dan berkata, Tuhan, ada kalanya kita mendengar suara dunia ini lebih banyak percaya daripada firman Tuhan. Mendengar suara dunia ini lebih banyak dari mendengar perintah Tuhan. Bahkan lewat nubuat nabi kita pun banyak akan kita tidak percaya. Dan kita berkata dalam hati, aku mau kembali kepadamu, kembali kepada firman-Mu, kembali pada akan perintah-Mu. Aku tidak mau mengikuti suara dunia ini sebagai keputusan, tetapi suara Engkau Tuhanlah, firman-Mu lah sebagai keputusan dalam hidupku. Kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita, menolong hati pikiran kita, karena kita lemah, seringkali merasakan bahwa ini yang kita hadapi di bumi ini banyak yang tidak nyata, tetapi Allah itu sungguh-sungguh nyata. Mengundang saudara semua sekarang, tanganmu letakkan di hatimu dan berdoa. Karena banyak sekali orang di dunia ini mengatakan bahwa Tuhan tidak akan datang. Dan bahkan kita, apakah Tuhan kamu akan datang? Apakah akhir zaman ini Engkau masih ada? Kita berdoa untuk kita dan dunia. Kita berdoa bagi yang tidak percaya. Yang tidak percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih hidup di dalam hati kita. Kita berdoa untuk hal-hal ini. Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan hati kami kepada Engkau. Hatiku, janganlah Engkau sengaja melupakan akan Tuhan. Hatiku, Engkau harus tahu bahwa Tuhan akan datang. Tuhan, ampunilah hati kami. Hati kami hanya menginginkan menurut hawa nafsu kami sendiri. Kami banyak sekali perkara hanya menginginkan akan keinginan kami. Hatiku, kamu haruslah kembali berbalik dan bertobat. Hari ini Tuhan, Engkau memberitahukan segala sesuatu akan lenyap. Hatiku, apakah yang ada di dalam hatimu? Yang ditampungkan oleh hatimu. Kami
di dalam hidup kami adalahkah melihat akan kesucian yang ada pada diriku? Apakah aku hidup dalam kesalehan? Adakah di dalam hatiku segala menghakimi orang, memfitnah orang, mengatai orang, iri hati? Hatiku apakah sudah siap untuk menghadap kedatangan Tuhan? Tuhan, mohon Engkau saat ini Engkau berbicara kepada hati kami. Kami mengalami begitu banyak akan kasih karunia-Mu. Mengapa hati kami penuh dengan hal-hal yang jahat? Sesungguhnya apel yang Kau berikan kepada kami, tapi tidak tahu mengapa hati kami menjadi pisang dan kelereng. Hatiku yang haruslah Engkau dipenuhi akan damai sejahtera kasih Tuhan, sukacita Tuhan. Hatiku sekarang apa yang Engkau muat di dalam hatimu? Game, gambar, hawa nafsu terus menerus untuk YouTube? Hatiku, hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Mengapa kami di depan yang lain, di belakang yang juga lain? Kalau orang memberi nasihat kami menolak. Kalau kami dapat pujian dari orang, bagi orang lain kami bisa mengatakan mengapa orang tidak melihat akan pengorbananku, susah payahku. Menghadapi peraturan pemerintah, hati kami terus bersungut-sungut. Mengapa tidak demikian? Mengapa tidak begitu? Mulut kami tidak mengatakan, tetapi hati kami terus-menerus untuk menghakimi. Hati kami, oh hatiku, Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Seberapa banyak sifat kesalehan dalam hati kami? Adakah orang lain melihat rupa Engkau di dalam hidup kami? Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan. Saudara-saudari semua, kita berdoa untuk hati kita. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, membuang segala di hati kita yang pikiran, yang segala yang bukan dari Tuhan. Kiranya segala kesucian dan kesalehan Tuhan diletakkan pada kita. Kita bersama berdoa. Kita bersama merespon Tuhan, menjawab Tuhan.
Tuhan, kami seumur hidup mengikuti Engkau. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Tuhan, kami tahu waktu kedatangan-Mu dekat. Tuhan, Engkau terus mengikuti kami agar kami suci dan saleh. Tapi saudara semua, apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Kita tahu banyak saudara kita banyak dalam kesulitan, bahkan dalam kesalehan pun sangatlah susah. Sekarang kita berdoa, mohon Roh Kudus berdoa untuk mereka. Kalau kamu tahu mereka masih dalam pemberontakan, ada dalam menghadapi kesulitan atau lagi sakit, kita mohon Roh Kudus yang mereka yang lagi berontak, kita mohon Tuhan penjagaan Tuhan, mohon Tuhan menguatkan mereka. Kalau saudara semua tahu orang-orang yang demikian atau terlintas dalam pikiranmu, kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang memerlukannya. Kita berdoa untuk anggota sel kita. Kita letakkan nama mereka satu persatu bagi mereka. Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu untuk membantu kami, tolonglah kami untuk kami bisa menangkan semua ini. Tuhan, kalau mengandalkan diri kami tidak sanggup, tetapi kami mengandalkan akan kuasa Roh-Mu. Datang kepada kami, pada keluarga kami, datang kepada orang-orang yang membutuhkan semua. Mohon Roh Kudus, seperti kami mohon Roh Kudus untuk bekerja dalam kegiatan kami, Joshua, untuk agar setiap barang-barang bantuan bencana kami ini bisa sampai kepada orang keluarga yang memerlukan. Mohon Roh Kudus membantu menjamah mereka. Kiranya Engkau menolong kami agar kami mengalami akan kasih ini sehari mengadakan terobosan. Dengan kasih ini bisa mengadakan terobosan bagi keluarga-keluarga yang lain. Yang mereka rasakan adalah kasih Tuhan.
Tuhan, hidup kami, seumur hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau membimbing kami. Bagaimanapun keadaan kami, janji-Mu tidak pernah berubah. Saya mengundang saudara semua untuk melentangkan tangan kita seperti salib. Kita harus memikul salib kita mengikuti Tuhan. Tuhan, kemuliaan-Mu, gambar kemuliaan-Mu ada pada kami, sehingga di dalam kami penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, agar kami dipenuhi oleh kasih Engkau, penuh dengan syukur. Pada saat kami tidak bisa melewati, mohon Engkau ada kesabaran. Kehidupan salib-Mu saat ini, mohon Engkau penuhi kami. Kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu, penuhlah hati kami. Tuhan, pada saat kami merentangkan tangan kami akan merasa berat. Kami merentangkan sampai kapan? Aku memikul salib-Mu harus memikul berapa lama? Konflik ini kapan akan berlalu? Hong Kong kapan akan kembali pada kemuliaannya yang lalu? Kapan kami bisa akan pergi keluar main? Tuhan, mohon Engkau memberikan kesabaran ini di dalam hati kami. Hati untuk bersabar Engkau curahkan bagi kami. Hari ini Petrus bagaimana menghadapi penganiayaan, Paulus bagaimana menghadapi kesulitan. Mohon Engkau beri kesabaran hati ini, dan hati yang lemah lembut ini berikan kepada kami. Roh Kudus, mohon Engkau pada saat tangan kami merasa capek, pada saat kami merasa kami sudah tidak sanggup, kesabaran-Mu, hati dengan bersabar yang hanya memandang pada salib-Mu. Lebih banyak hari kesabaran ini dari hari yang kemarin, lebih banyak hari kesucian dan kesolehan kami dari hari yang kemarin, dan lebih lagi dengan hati kami untuk berusaha lebih banyak lagi dari hari yang kemarin, karena salib-Mu dengan dilukiskan dengan di dalam hati kami, kesabaran penuh. Roh Kudus, mohon Engkau bantulah kami agar kami terus berjalan pada jalan ini, walaupun kami menghadapi kesulitan apapun, untuk terus bersabar. Tuhan, kami berterima kasih. Saya mengundang saudara untuk mengadakan tangan untuk terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Hatimu penuh dengan lemah lembut. Engkau damai, engkau bersukacita, penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan. Kasih dari Tuhan mengeluap dari dalam hatimu, sehingga engkau penuh dengan kesabaran. Walaupun dalam menghadapi kesulitan apapun, kamu akan tahu Tuhan pasti akan datang. Kamu akan mengalami keselamatan Tuhan. Bahkan kasih dari Tuhan, iman dari Tuhan, dan kegiatan
ada di dalammu sehingga engkau menghidupkan sifat-sifat Tuhan dan kesalehanmu saat pada kamu mengikuti menghadap Tuhan. Saat menghadapi Tuhan engkau mendapatkan pujian. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati, kamu adalah milik Tuhan, hidupmu diberkati dan menghidupkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Kita berterima kasih. Kita renungan pagi sampai di sini.